Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 30 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel bagi kami. Kami bersyukur boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dan sebagaimana kami berkumpul dan berbakti mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar Allah beserta kami. Beserta kami ya Bapa, sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Koni Wentuk. Silakan Ibu Koni. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Judul bacaan renungan pagi 30 Juli 2021 adalah Allah bersama dengan anak-anak-Nya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Yesaya 43 ayat 5 dan ayat 6. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan kegembiraan dan penuh pengharapan. Kita sekali-kali tidak boleh menjadi tawar hati. Marilah kita menjauhkan mata kita dari bagian-bagian yang tidak menyenangkan dalam pengalaman kita. Dan biarlah segala perkataan kita penuh dengan kegembiraan. Kita dapat mengelilingi diri kita dengan suasana yang penuh sukacita atau dengan suasana kemurungan. Marilah kita mendidik diri kita untuk membicarakan keberanian. Marilah kita beroleh pelajaran dari teladan Kristus. Bahkan penghinaan padanya yang ngeri dari orang-orang Yahudi dan serdadu-serdadu Roma, olok-olokan dan perlakuan kejam yang diterimanya tidak menyebabkan dia tawar hati. Peganglah teguh permulaan kepercayaanmu sampai kepada kesudahan. Terang kebenaran Allah sekali-kali tidak boleh diredupkan. Terang itu harus bersinar di tengah-tengah kegelapan kekeliruan yang menudungi dunia kita ini. Firman Allah harus dibukakan kepada semua orang di tempat-tempat tinggi di bumi, sebagaimana kepada orang-orang di tempat yang lebih rendah. Jemaat Kristus adalah perwakilan Allah untuk penyiaran kebenaran. Jemaat diberi kuasa olehnya untuk melakukan suatu pekerjaan istimewa, dan kalau jemaat itu setia kepada Allah, menuruti segala hukumnya, maka di dalamnya akan berdiam kesempurnaan kuasa ilahi. Kalau jemaat menghormati Tuhan Allah Israel, tidak ada kuasa yang dapat berdiri melawannya. Kalau jemaat mau setia kepada kewajibannya, kuasa musuh tidak lagi akan dapat menggagai dia lebih daripada sekam melawan angin puyuh. Di hadapan jemaat ada permulaan hari yang cerah dan mulia. Kalau saja jemaat itu mau memakai jubah kebenaran Kristus, menarik diri dari semua kesetiaan kepada dunia ini, dari Kristus mengalirlah arus keselamatan yang hidup. Apabila dalam iman kita berpaut kepada kekuatannya, ia akan mengubahkan dengan ajaib pemandangan yang paling tidak ada harapan dan paling menawarkan hati. Ia akan membuat ini untuk kemuliaan namanya. Demikianlah bacaan renungan pagi. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa Allah bersama dengan anak-anaknya. Dan ayat inti renungan hari ini berkata bahwa Allah menyertai anak-anaknya yang adalah umatnya. Menyertai dalam hal apa yang renungan hari ini maksudkan? Dalam bekerja bagi Allah, khususnya dalam mengabarkan terang kebenaran Allah. Kembali kita perlu tahu Allah yang mana yang menyertai kita. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 225 paragraf 2 yang berbunyi, "Kalau jemaat menghormati Tuhan Allah Israel, tidak ada kuasa yang dapat berdiri melawannya." Tuhan Allah Israel lah yang menyertai umatnya dalam mengabarkan terang kebenaran. Siapakah Tuhan Allah Israel? Suratnya nomor 262 tahun 1903 paragraf 8 menyatakan, "Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan Allah Israel. Adalah kebodohan untuk mempercayai manusia atau menjadikan daging sebagai lengan kita. Kita harus percaya kepada Yehova, karena di dalam Dia ada kekuatan yang kekal." Kita berjalan dengan kekuatan Tuhan Allah Israel, karenanya kita harus percaya kepada Yehova. Karena di dalam Yehova ada kekuatan yang kekal. Karenanya jelas bahwa Tuhan Allah Israel itu adalah Jehovah. Siapakah Jehovah? Kita sudah pelajari berulang-ulang bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi saat kita bekerja mengabarkan terang kebenaran, Allah Bapa bersama dengan kita, menyertai kita. Bagaimana caranya Allah Bapa menyertai kita? Renungan hari ini dikutip dari dua sumber yang berbeda. Sumber yang pertama adalah surat nomor 115 tahun 1904 yang Nyonya White tulis untuk anaknya James Edson White dan mantunya Emma. Di dalam suratnya, Nyonya White menceritakan kepada anak dan mantunya bahwa menjelang Yesus terangkat ke sorga, dia berkumpul bersama sekitar 500 murid-muridnya di sisi gunung. Di antara yang 500 murid tersebut, ada yang belum pernah melihat Yesus dan ada yang ragu akan Yesus. Dan sebelum Yesus terangkat, dia berkata dalam suratnya nomor 115 tahun 1904 paragraf 7 yang berbunyi, "Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.' Matius 28 ayat 18. Kondisi penebusan telah terpenuhi. Pekerjaan untuk mana Kristus datang ke dunia ini telah diselesaikan. Dia sedang dalam perjalanan menuju tahta Allah untuk dihormati oleh para malaikat, pemerintah, dan penguasa." Ini adalah perkataan Yesus menjelang dia terangkat kembali ke sorga, bahwa kepadanya telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Siapakah yang memberikan kuasa kepada Yesus? Bapanya, yang adalah Tuhan Allah Israel. Kita baca dalam suratnya nomor 9 tahun 1902 paragraf 8 yang berkata, "Semua karunia Allah datang kepada kita melalui Yesus Kristus. Dalam memberikan anaknya ke dunia kita, Allah memberikan semua surga. Dan dalam segala hal yang berhubungan dengan bisnis makanan sehat, Allah lah yang harus dihormati dan dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan semua orang untuk memahami pernyataannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Allah yang adalah Bapanya Yesus, yang mengaruniakan segalanya termasuk kuasa. Sebab dengan memberikan anaknya, Allah Bapa memberikan semua sorga kepada kita. Tidak ada yang tertinggal. Karenanya, Yesus ingin kita semua mengerti perkataannya yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan kuasa ini Yesus rindu karuniakan kepada kita umatnya yang bekerja baginya. Perhatikan tulisan Nyonya White dalam tahun 1903 berikut ini. The Review and Herald, Juni 2, 1903, paragraf 10, menjelaskan, "Pikirkan minat yang dimiliki Bapa dan Putra dalam pekerjaan ini. Sebagaimana Bapa mengasihi anak,
demikian pula anak mengasihi mereka yang menjadi miliknya. Mereka yang bekerja sebagaimana dia bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa. Tidak ada yang perlu merasa bahwa mereka tidak berdaya, karena Kristus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia telah berjanji bahwa dia akan memberikan kuasa ini kepada para pekerjanya. Kuasanya menjadi kuasanya mereka. Mereka menghubungkan jiwa mereka dengan Allah. Jadi, kuasa yang Yesus terima dari Bapanya, dia berjanji berikan kepada mereka yang bekerja baginya, bekerja bagi Allah. Apakah kuasa yang Yesus berikan sehingga anak-anak Allah dapat bekerja mengabarkan terang kebenaran dan juga dapat menghubungkan jiwa mereka dengan Allah? Ingat, satu-satunya jalan kepada Bapa hanyalah Yesus. Kisah 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kuasa yang Yesus berikan adalah Roh Kudus. Kuasa ini Yesus terima dari Bapanya saat dia dimuliakan di sorga setelah dia kembali dari dunia ini. Bapanya mengurapi Yesus dengan minyak yang adalah lambang Roh Kudus. Baca Ibrani 1 ayat 9. Segera setelah Yesus terima kuasa ini, dia curahkan kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta. Itulah yang Petrus saksikan dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33. Nah, Roh Kudus yang mana yang dimaksudkan, yang dicurahkan pada hari Pentakosta? Perhatikan kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3, yang menjelaskan, "Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus itu sendiri. Roh Kristuslah kuasa yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Sebab dia berjanji menyertai kita dan itu dia tepati. Jadi, melalui Roh-Nya, Yesus menggenapi kuasanya yang dia janjikan untuk menjadi bagian kita yang bekerja baginya. Jadi jelas bahwa kuasa yang Yesus maksudkan adalah Roh-Nya sendiri, dan melalui kehadiran Roh-Nya, Yesus menyertai kita, sebagaimana Matius 28 ayat 20 nyatakan. Karenanya berdasarkan penjelasan Roh Nubuat dan Alkitab, perhatikan rangkaian berikut ini. Kuasa yang Yesus maksudkan dalam Matius 28 ayat 18 adalah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, dan Roh tersebut adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Hal ini sesuai penjelasan Nyonya White dalam The Review and Herald Juni 2 tahun 1903, paragraf 10, lalu penjelasan dalam Kisah 1 ayat 8, serta penjelasan Roh Nubuat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3. Kemudian, Yesus berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan Yesus genapi janjinya ini melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus itu sendiri, Roh Kristus. Hal ini berdasarkan penjelasan Roh Nubuat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3. Jadi, Matius 28 ayat 18 adalah tentang Roh-Nya Yesus. Demikian juga Matius 28 ayat 20 adalah tentang Roh-Nya Yesus itu juga. Lalu bagaimana dengan ayat 19? Apakah Roh Kudus yang Yesus maksudkan adalah oknum yang lain? Sudah jelas bukan. Karena jika Roh Kudus yang dalam ayat 19 adalah oknum lain, maka Yesus tidak konsisten. Perhatikan alur ceritanya. Yesus berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa. Kenapa Yesus menyatakan hal ini? Sesuai penjelasan Roh Nubuat, Yesus berjanji berikan kuasanya itu kepada umatnya. Oleh kuasa yang Yesus berikan itu, maka para murid menjadikan
semua bangsa menjadi murid Yesus, serta membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu kuasa yang Yesus terima dan berikan kepada murid-muridnya. Dan oleh kuasa atau roh tersebut, Yesus menggenapi janjinya untuk menyertai murid-muridnya, yaitu melalui kehadiran rohnya Yesus itu sendiri. Karenanya, roh yang dalam Matius 28 ayat 19 adalah roh Kristus itu sendiri. Ingat, ini semua merupakan suatu rangkaian yang sama dalam penjelasan Yesus kepada murid-muridnya. Adalah hal yang ganjil dan aneh jika Yesus menyatakan tentang rohnya dalam Matius 28 ayat 18 serta dalam Matius 28 ayat 20, lalu di tengah-tengah Yesus munculkan makhluk lain yang bukan dirinya. Semoga yang jujur hatinya dapat melihat kebenaran indah ini. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tidak heran di dalam buku Kisah para murid membaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Cukup nama Yesus. Kenapa? Sebab kepada Yesus telah diberikan nama di atas segala nama, yaitu nama Bapa. Baca Filipi 2 ayat 9 serta Ibrani 1 ayat 4. Jadi, nama Bapa sudah di dalam Yesus. Dan roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri. Karenanya cukup membaptiskan dalam nama Yesus. Murid-murid tidak salah mengerti yang Yesus jelaskan, karena mereka mendengarkan langsung penjelasan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan Allah bersama dengan anak-anaknya? Hubungannya terdapat dalam perkataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa melalui kehadiran Roh, yaitu Roh Bapa dalam Yesus dan kemudian Roh Yesus di dalam kita. Sehingga melalui kehadiran Yesus dalam hidup kita, Bapa juga hadir. Itu sebabnya Yesus berkata, mereka juga di dalam kita. Siapakah kita yang Yesus maksudkan? Kita yang Yesus maksudkan adalah Bapa dan dirinya, yang adalah anaknya Bapa. Hanya dua. Sebab Bapa di dalam anaknya dan anaknya di dalam kita. Maka dengan sendirinya, Bapa di dalam kita melalui kehadiran anaknya. Dan memang Yesuslah Immanuel, Allah beserta kita, Bapa berserta kita. Karenanya, mau Allah Bapa menyertai kita? Hanya satu jalannya, saudaraku dalam Tuhan. Terima Yesus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita, yaitu Roh Kristus, maka dengan sendirinya Allah Bapa bersama dengan kita, menyertai kita senantiasa dalam mengabarkan terang kebenaran kepada dunia, agar dunia datang kembali kepada Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini ya Bapa. Engkau berserta kami, Engkau bersama dengan kami, melalui kehadiran anak-Mu yang tunggal dalam hati ini. Karenanya, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini ya Bapa. Tinggallah Yesus dalam hati kami, sehingga Bapa beserta kami. Tolong kami sepanjang hari ini, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.